Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali dengan saya. Kali ini untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah yang diberikan di Fakultas Pertanian untuk beberapa prodi. Jadi tidak hanya di prodi ilmu tanah sendiri, ada di prodi agribisnis, di prodi agroteknologi, dan prodi ilmu tanah sendiri. Baik, mari kita mulai melihat untuk yang pertama ini. Biasanya ada yang disebut dengan kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini sebagai perjanjian awal kesepakatan antara tim pengajar dengan mahasiswa. Mulai dari metode pembelajaran, materi yang diberikan, metode evaluasi, sehingga berakhir pada penilaian. Ini di awal biasanya disampaikan. Untuk klip pembelajaran yang pertama ini, kita coba lihat kontrak kuliah ini ya. Kontrak kuliah ini tadi berkaitan dengan tim pengajar. Biasanya kalau untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah ini diberikan oleh dosen-dosen dari ilmu tanah. Terus GBPP-nya, garis besar pembelajaran, satuan acara perkuliahan, bahan ajar, dan bacaan wajib. Misalnya untuk semester Gasal 2020-2021 ini, saya diminta bantuan mengajar di agribisnis, baik yang pagi, reguler A, maupun yang BPAPK. Yang pagi saya didampingi Ibu Leonie Agustin, SPMP, dan yang reguler B atau PPAPK, saya mendampingi Bapak Dr. Insinyur Asmahan Ahmad, MP. Ini tim pengajar. Tadi garis-garis besar program pengajaran, mata kuliah ini, kode mata kuliah, dan sebagainya. Ini contoh saja ini pada waktu memberikan di agroteknologi. Nah, dalam kontrak kuliah ini perlu dipahami bersama bahwa mata kuliah ini bobot perkuliahannya 3 SKS. Artinya 2 SKS itu teori atau perkuliahan dan 1 SKS itu praktek. Nah, dalam kondisi new normal, untuk praktek akan diatur kemudian. Sedangkan perkuliahan diberikan 1 minggu 2 kali, memanfaatkan jadwal praktek biasanya karena dipadatkan dengan harapan setelah UTS mahasiswa tinggal konsentrasi untuk melaksanakan praktek. Yang dimaksud dengan 2 SKS perkuliahan yaitu kegiatan per minggunya 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, 60 menit kegiatan akademik mandiri. Sedangkan 1 SKS praktek itu beban tugas laboratorium 2-3 jam per minggu selama 1 semester. Jadi satuan kredit semester ini pada dasarnya adalah semacam beban atau hutang yang saudara ambil, 21 SKS, 23 SKS yang harus saudara perjuangkan untuk menjadi nilai. Sehingga nanti ada yang disebut indeks prestasi atau IP. Dinilai dari capaian saudara dalam tiap perkuliahan dengan bobot SKS masing-masing. Oke, lanjut. Ya, sistem perkuliahannya merupakan kegiatan perkuliahan terdiri dari tatap muka. Ini klip pembelajaran ini sebagai ganti dari tatap muka karena kondisi masih belum memungkinkan.
sehingga modelnya dalam jaringan. Saya memilih membuat video pembelajaran. Tugas akademik terstruktur, baik perorangan atau kelompok, tugas mandiri di kelas sebenarnya, di luar kelas, dan ada 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Rencana perkuliahan, tatap muka itu direncanakan 14 kali pertemuan, karena dipadatkan jadi 7 minggu. Perkuliahan dimulai kemarin 18 September ya. Ujian tengah semester akan diatur lebih lanjut, tugas terstruktur mandiri dan kelompok nanti diatur antara 2 tim dalam pengajaran ini, antara saya dengan Ibu Leoni, terus ujian akhir semester. Baru praktek yang direncanakan setelah ujian tengah semester. Nah, aktivitas perkuliahan tadi semuanya punya nilai. Tatap muka atau aktivitas ini dalam jaringan saudara mengikuti perkuliahan, saudara diminta mengisi presensi atau daftar hadir, ini aktivitas ini nilainya 10% dari total 100 ya. Tugas struktur dan mandiri ini 20%. Lalu 2 ujian ini yang punya bobot lumayan besar. Ujian tengah atau ujian mid itu 30%, ujian akhir semester itu 40%. Jadi saudara harus memperhatikan ini supaya saudara bisa punya strategi. Nilai yang besar ini ya diusahakan untuk dapat dicapai secara maksimal. Nah, ini untuk menilai ini tadi aktivitas, nanti setiap minggu akan dibagikan QR code pertemuan atau kode BTT 2427273 misalnya, untuk saudara mengisi daftar hadir mengikuti perkuliahan ini. Penilaian yang tadi 10%, 20%, 30%, 40% itu biasanya ada 2 patokan. Pertama, penilaian acuan normal, acuan patokan. Kita menggunakan yang patokan, di mana sudah dipatok bahwa jika saudara belajar dengan baik dan ingin dapat A, saudara harus mencapai nilai antara 80 sampai 100. Jika tidak dapat, saudara hanya berada di 70 sampai 79, maka yang didapat B. Tiap nilai ini punya bobot pengali. Nah, tadi makanya SKS tadi, jumlah SKS dikali bobot, nanti dibagi beban, saudara akan dapat indeks prestasi saudara. Ini, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan saudara semua dapat nilai yang sangat baik. Ini biasa kalau perkuliahan di ruang kuliah, ini selalu saya sampaikan, tapi karena ini kondisi dalam jaringan, ya hal-hal seperti ini tidak bisa dipantau lah istilahnya. Tapi kalau nanti 1 atau 2 kali kita sinkronus langsung perkuliahan, dimintalah saudara jangan, kalau videonya dihidupkan, jangan pakai kaos oblong misalnya. Oke, terakhir kita bicara bahan bacaan wajib. Ini di tahun 2003 ini ada teman-teman dosen sudah menyusun buku ajar dasar-dasar ilmu tanah. Terus ada lagi ini Dr. Nur Hayati, sekarang sudah profesor, dasar-dasar ilmu tanah dengan tim. Ini pegangannya. Ada juga ilmu tanah dari Profesor Dr. almarhum Profesor Dr. Insinyur H. Sarwono Hardiugono MSc. Lalu dasar-dasar ilmu tanah juga tentang konsep penyataan ini dari Rahman Sutanto. Ini ditampilkan semua sebagai gambaran kepada saudara. Saudara punya salah satu aja sudah sangat membantu. Jadi silahkan dicari, sekarang jauh lebih mudah untuk pemesanan buku ini. Saudara bisa menggunakan HP, pesan di berbagai media yang tersedia.
Ini Dr. Isnur Kemas, juga dasar-dasar ilmu tanah. Ini juga bisa digunakan. Ini Dr. Insinyur Muhammad Munir, ini tentang tanah-tanah utama di Indonesia. Terus ilmu tanah pertanian, ini dari Dr. Insinyur E. Saifuddin Sarip. Ini juga bisa digunakan. Dan paling gampang kalau memang tidak, saudara bisa cari di internet dalam bentuk PDF. Ini dasar-dasar ilmu tanah, dicoba saja, dicari satu-satu. Ini dasar-dasar ilmu tanah, download full PDF. Nanti di-download, ini karena sudah pernah di-download, dia keluarnya seperti ini. Oke, jadi itu sebagai bagian dari kontrak kuliah kita di awal, supaya saudara jelas mulai dari metode dan seterusnya sampai kepada penilaian. Biasanya kalau di kelas, ini disepakati kontrak ini. Kalau ada yang merasa keberatan, kita cari jalan tengahnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan, semata-mata dalam rangka menyampaikan, memudahkan saudara untuk mempelajari materi dari perkuliahan ini. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.